Dinikahi bos Afrika demi 60 juta per bulan. Malam pertama aku justru pingsan karena sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Aku kira menikah dengan pria super kaya akan mengubah hidupku jadi bahagia. Aku salah. Malam pertama itu bukan cinta, bukan romantis, tapi sesuatu yang membuat tubuhku jatuh tak sadarkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah kembali ke channel ini. Tangan menunjuk kanan sebelum kisah ini dimulai. Jangan lupa tekan tombol subscribe Hikmah Kehidupan. Nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah nyata penuh pelajaran hidup lainnya. Awal keputusan yang mengubah hidupku. Namaku Alia. Aku bukan berasal dari keluarga berada. Ayahku hanyalah buruh pelabuhan, dan ibuku penjahit rumahan. Hidup kami pas-pasan, seringkali lebih banyak kekurangan daripada kecukupan. Saat ayah jatuh sakit dan harus cuci darah 2 kali seminggu, dunia kami runtuh. Biaya pengobatan terasa seperti dinding tinggi yang mustahil kami panjat. Hutang mulai menumpuk. Rumah kecil kami nyaris disita. Di saat itulah tawaran itu datang. Seorang pria asing, tinggi besar, kulit hitam legam dengan sorot mata yang sulit ditebak, datang bersama seorang penerjemah. Ia memperkenalkan diri sebagai pengusaha tambang asal Afrika. Kekayaannya tak perlu diragukan. Mobil mewah, jam mahal, dan rombongan pengawal menjadi bukti. Ia hanya mengatakan satu hal yang membuat kakiku gemetar. Saya ingin menikahi putri Anda. Sebagai istri sah. Saya akan memberi 60 juta rupiah setiap bulan. Ibuku menangis. Ayah terdiam lama. Aku seperti kehilangan suara. 60 juta per bulan. Angka itu bukan hanya besar. Itu menyelamatkan nyawa ayahku. Aku mencoba menolak. Aku mencoba berkata tidak. Tapi setiap malam aku melihat ibu menghitung uang receh. Melihat ayah menahan sakit tanpa obat yang cukup. Dan akhirnya, aku menyerah. Aku menikah bukan karena cinta, tapi karena keadaan. Akad nikah berlangsung sederhana tapi mewah. Mas kawin berupa emas dan uang tunai yang bahkan belum pernah kulihat seumur hidup. Semua terlihat indah di mata orang lain. Tapi tidak ada yang tahu. Hatiku kosong. Tanganku dingin. Dan senyumku palsu. Setelah akad, suamiku, yang kupanggil Tuan, hanya menatapku lama. Tatapannya membuatku tidak nyaman, seolah aku bukan manusia, melainkan sesuatu yang dimiliki. Malam itu, aku dibawa ke kamar pengantin di sebuah hotel bintang 5. Kamar luas, lampu redup, dan aroma parfum asing memenuhi udara. Jantungku berdetak tak karuan. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam ujung gaun pengantin erat-erat. Dalam kepalaku, aku terus berdoa. Ya Allah, lindungi aku. Tuan masuk perlahan. Ia menutup pintu, menguncinya. Ia tidak langsung mendekat. Ia berdiri di depan cermin, membuka jasnya, lalu melakukan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Bukan kekerasan, bukan sentuhan. Tapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari yang bisa kubayangkan sebagai seorang perempuan biasa. Napas terasa sesak. Pandangan mulai berkunang-kunang. Kepalaku terasa berat. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku lemas. Hal terakhir yang kuingat malam itu hanyalah suara pintu kamar mandi terbuka, dan bayangannya yang perlahan mendekat ke arahku. Lalu, gelap. Aku pingsan. Aku terbangun dengan tubuh lemah dan rahasia yang disimpan rapat. Aku terbangun dengan kepala terasa berat, seperti baru saja ditimpa batu besar. Pandanganku buram. Bau antiseptik menusuk hidung, bercampur aroma bunga mahal yang asing bagiku. Aku bukan berada di kamar pengantin. Aku terbaring di ranjang rumah sakit. Tanganku dipenuhi selang infus. Detak mesin di samping ranjang berdetak pelan, seirama dengan jantungku yang masih belum stabil. Aku mencoba menggerakkan tubuh, tapi rasa lemas membuatku kembali terkulai. Seorang perawat masuk, tersenyum tipis. Alhamdulillah,
Anda sudah sadar, katanya lembut. Tekanan darah Anda turun drastis semalam. Anda mengalami syok dan kelelahan berat. Syok. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat kejadian sebelum pingsan. Bayangan malam itu kembali muncul, potongan demi potongan, seperti mimpi buruk yang belum selesai. Aku ingat tatapan suamiku. Aku ingat lampu kamar yang redup. Dan aku ingat rasa takut yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Dia masuk. Suamiku. Wajahnya tetap datar, nyaris tanpa emosi. Setelan jas hitamnya rapi seperti tidak terjadi apa-apa semalam. Ia berdiri di samping ranjangku, menatapku dari atas ke bawah, seperti sedang memastikan sesuatu. Dokter bilang kamu lemah, katanya pelan, melalui penerjemah. Tubuhmu belum siap. Aku ingin bertanya, ingin menjerit, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Ia lalu mengatakan sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Malam tadi bukan kegagalan. Itu hanya penundaan. Penundaan? Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dalam kepalaku, satu pertanyaan terus berputar. Penundaan dari apa? Ia mendekat sedikit, lalu menunduk agar sejajar dengan wajahku. Jangan takut, katanya dingin. Kamu akan terbiasa. Kalimat itu membuat tubuhku bergetar hebat. Beberapa jam kemudian aku dipulangkan ke hotel. Tidak ada pelukan. Tidak ada perhatian seperti suami pada umumnya. Aku seperti barang mahal yang harus dijaga kondisinya. Di kamar hotel, aku akhirnya memberanikan diri bertanya pada penerjemah perempuan yang selalu mendampinginya. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Tanyaku lirih. Wajah perempuan itu berubah. Ia ragu. Matanya menatap ke arah pintu, memastikan suamiku tidak ada di sekitar. Dengan suara sangat pelan, ia berkata, dia punya kebiasaan, tradisi, yang tidak semua perempuan bisa menerimanya. Tradisi apa? Desakku. Ia menggigit bibir, lalu berkata satu kalimat yang membuat dadaku sesak. Dia tidak melihat pernikahan hanya sebagai ikatan cinta, tapi kontrak kepatuhan total. Aku terdiam. Saat itulah aku mulai sadar, uang 60 juta per bulan itu bukan hadiah. Itu harga. Harga untuk hidup yang tidak sepenuhnya menjadi milikku. Malam itu aku duduk sendirian di tepi ranjang. Tanganku gemetar saat melihat ponselku. Ada pesan masuk. Transfer masuk. 60 juta rupiah. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Uang itu seharusnya membuatku lega. Tapi entah kenapa, justru membuatku semakin takut. Karena aku tahu, setiap rupiah yang kuterima akan menuntut sesuatu yang harus kubayar. Dan aku belum tahu, apa harga sebenarnya dari pernikahan ini. Aturan yang tak pernah dituliskan dalam akad. Aku mulai memahami kenyataan itu bukan lewat ancaman, tapi lewat aturan-aturan kecil yang perlahan mencekik hidupku. Pagi hari setelah aku pulang dari rumah sakit, seorang perempuan datang ke kamar. Usianya sekitar 40 tahun, wajahnya tegas, sikapnya dingin. Ia memperkenalkan diri sebagai pengurus pribadi yang ditugaskan khusus untukku. Tugas saya memastikan Anda menjalankan kewajiban sebagai istri, katanya datar. Sejak saat itu, hidupku tidak lagi sederhana. Jam bangun tidur ditentukan. Pakaian yang boleh kupakai dipilihkan. Telepon genggamku diperiksa. Panggilan ke keluargaku dibatasi. Aku bukan diperlakukan sebagai istri. Aku diperlakukan seperti investasi berharga. Suamiku jarang bicara. Jika berbicara pun, selalu singkat dan penuh tekanan. Ia tidak memukulku, tidak berteriak, tapi sikap dinginnya justru jauh lebih menakutkan. Sore itu, aku memberanikan diri bertanya, "Kenapa semua ini harus diatur?" Tanyaku pelan. Ia menatapku lama. Tatapan yang membuatku kembali merasakan ketakutan malam pertama. "Kamu menerima uangku," katanya. "Maka kamu menerima aturanku."
Aku terdiam. Ia lalu menyerahkan sebuah map tipis berwarna hitam. Tidak ada judul. Tidak ada kop resmi. Hanya lembaran kertas berisi poin-poin. Itulah pertama kalinya aku membaca aturan tak tertulis dalam pernikahan ini. Aku tidak boleh menolak panggilan kapanpun ia menginginkanku. Aku tidak boleh keluar tanpa izin. Aku harus menjaga kondisi tubuhku sesuai standar yang ia tentukan. Tidak boleh hamil sebelum ia mengizinkan. Dan yang terakhir, aku tidak boleh bertanya terlalu banyak. Tanganku gemetar saat membaca poin terakhir. Ini pernikahan atau kontrak? Tanyaku lirih. Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Pernikahan adalah kontrak paling jujur, jawabnya. Hanya saja, tidak semua orang berani membacanya. Malam itu, aku duduk di kamar mandi, memeluk lutut sendiri. Air shower mengalir deras, menutupi suara tangisku. Aku merasa kecil, terjebak, sendirian di negeri orang, meski secara fisik aku masih berada di tanah kelahiranku. Aku teringat ibuku, ayahku. Wajah mereka yang kini bisa tersenyum karena biaya pengobatan terpenuhi. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah pengorbananku sepadan? Beberapa hari kemudian, aku mulai mengalami mimpi buruk. Setiap malam aku terbangun dengan napas terengah, jantung berdebar, tubuh berkeringat dingin. Suamiku selalu tahu, seolah ia mengawasi dari kejauhan. Suatu malam, ia masuk ke kamar tanpa suara. Kamu masih lemah, katanya. Tapi kamu akan belajar. Aku menatapnya dengan mata penuh air mata. Apa yang akan kupelajari? Tanyaku. Ia mendekat, lalu berhenti beberapa langkah dariku. Cara bertahan, jawabnya pelan. Malam itu tidak terjadi apa-apa. Namun justru ketenangan itulah yang membuatku semakin takut. Karena aku mulai sadar, ia sedang menungguku siap. Dan aku tidak tahu siap untuk apa. Alasan sebenarnya aku dipilih. Jawabannya datang bukan dari suamiku, melainkan dari kesalahan kecil yang tak disengaja. Pagi itu aku terbangun lebih awal dari biasanya. Pengurus pribadiku belum datang. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku sendirian di kamar. Aku melihat sebuah tas kerja milik suamiku tergeletak di sofa. Sesuatu yang jarang terjadi karena biasanya semua barangnya tertata rapi. Entah kenapa, hatiku berdebar. Aku tahu aku tidak boleh bertanya terlalu banyak. Tapi rasa ingin tahuku jauh lebih besar dari rasa takutku. Tanganku gemetar saat membuka resleting tas itu. Di dalamnya ada dokumen-dokumen berbahasa asing. Aku tidak mengerti isinya. Tapi mataku tertuju pada sebuah map coklat tua, kusam, seolah sering dibuka tutup. Di bagian depan tertulis satu kata yang bisa kubaca jelas. Mariage History. Napas terhenti. Aku membuka map itu. Di dalamnya bukan satu, tapi 4 foto perempuan. Wajah mereka berbeda-beda. Namun ada satu kesamaan yang membuat darahku membeku. Mereka semua mirip denganku. Bentuk wajah, postur tubuh. Bahkan gaya berpakaian sederhana yang nyaris sama. Tanganku mulai gemetar hebat. Di balik setiap foto, tertulis catatan singkat. Tanggal pernikahan, durasi pernikahan, dan satu kolom yang membuat mataku panas. Status akhir. 2 tertulis, diceraikan. 1 tertulis, meninggal karena komplikasi kesehatan. Aku menjatuhkan map itu. Kakiku lemas. Dunia terasa berputar. Saat itulah aku mendengar suara pintu terbuka. Dia pulang. Aku belum sempat menyusun ulang dokumen itu saat suamiku berdiri di ambang pintu. Tatapannya langsung tertuju ke arahku, dan ke map yang tergeletak di lantai. Ia tidak marah, tidak berteriak. Justru itulah yang paling menakutkan. Kamu membukanya, katanya pelan. Aku tidak bisa mengelak. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku cuma ingin tahu, bisikku. Ia mendekat perlahan, lalu duduk di kursi di hadapanku. Untuk pertama kalinya,
Aku melihat wajahnya tanpa topeng dingin, melainkan sesuatu yang lebih gelap. "Kamu tahu kenapa aku memilihmu?" tanyanya. Aku menggeleng. "Karena kamu tidak serakah, tidak ambisius, dan tubuhmu rapuh." Kalimat itu menghantamku seperti tamparan. "Aku butuh perempuan yang patuh," lanjutnya. "Perempuan yang tidak banyak menuntut. Dan yang terpenting, perempuan yang tidak melawan." Aku menangis terisak. "Lalu perempuan-perempuan ini?" tanyaku menunjuk foto-foto itu. Ia menarik napas panjang. "Mereka gagal," jawabnya datar. "Ada yang terlalu berani. Ada yang ingin kabur. Ada yang tubuhnya tidak sanggup." Aku menutup mulutku agar tidak menjerit. Saat itulah aku benar-benar mengerti. Aku bukan istri pertamanya. Aku hanya percobaan berikutnya. Malam itu aku duduk di ranjang, memeluk lutut, menatap pintu dengan rasa takut yang tak terlukiskan. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi memikirkan uang. Tidak lagi memikirkan keluargaku. Aku hanya memikirkan satu hal. Bagaimana caranya keluar hidup-hidup dari pernikahan ini? Dan yang lebih menakutkan, aku sadar, ia tidak akan melepaskanku dengan mudah. Malam itu aku tahu kenapa aku pingsan. Sejak hari aku menemukan map itu, aku hidup dalam kepura-puraan. Aku tersenyum ketika diminta. Aku patuh ketika diperintah. Aku menunduk agar terlihat lemah. Padahal di dalam kepalaku, hanya ada satu rencana. Aku harus keluar. Kesempatannya datang saat suamiku pergi keluar kota selama 2 hari. Pengurus pribadiku tetap mengawasi, tapi jauh lebih longgar. Malam itu, aku memberanikan diri menghubungi seseorang yang selama ini diam-diam memperhatikanku. Dia adalah dokter pribadi yang pernah menangani aku saat pingsan. "Ada yang ingin saya sampaikan," katanya lewat telepon dengan suara serius. "Dan ini seharusnya Anda tahu sejak awal." Kami bertemu diam-diam di ruang konsultasi kecil hotel. Dokter itu menatapku lama, seolah ragu apakah kebenaran ini pantas disampaikan. "Waktu Anda dibawa ke rumah sakit," katanya pelan, "yang membuat Anda pingsan bukan hanya tekanan darah rendah." Aku menahan napas. "Tubuh Anda mengalami reaksi shock ekstrim terhadap aroma dan zat tertentu." "Aroma?" tanyaku. Ia mengangguk. "Kami menemukan sisa bahan herbal kuat di kamar Anda. Campuran tradisional yang biasa digunakan dalam ritual di beberapa wilayah Afrika." Dunia seakan runtuh. "Ritual apa?" Suaraku bergetar. Dokter itu menunduk sebentar, lalu berkata, "Ritual dominasi psikologis. Bukan untuk melukai tubuh, tapi untuk melemahkan mental pasangan." Aku teringat malam pertama. Bukan sentuhan yang membuatku takut. Bukan kekerasan. Tapi aroma pekat, gerakan teratur, dan tatapannya yang tak berkedip. Semua terasa tidak wajar. "Itu sebabnya Anda pingsan," lanjut dokter itu. "Tubuh Anda menolak. Tapi jika terpapar berulang kali, efeknya bisa berbeda." "Apa yang akan terjadi?" tanyaku lirih. Dokter itu menatapku lurus. "Anda bisa kehilangan kendali atas rasa takut Anda sendiri. Menjadi patuh, tanpa sadar." Aku menggigil. Kini semuanya masuk akal. Mengapa perempuan-perempuan sebelumku terlihat patuh? Mengapa ada yang sakit? Mengapa ada yang tidak selamat? Aku bukan dipersiapkan sebagai istri. Aku sedang dipatahkan perlahan. Malam itu, suamiku kembali lebih cepat dari jadwal. Aku belum sempat kabur. Ia masuk ke kamar, menatapku dengan senyum tipis. "Kamu terlihat lebih tenang," katanya. "Itu pertanda bagus." Tanganku mengepal di balik gaun. "Besok," lanjutnya, "kita akan mengulang malam yang tertunda." Dadaku sesak. Malam itu aku berdoa lebih lama dari sebelumnya. Bukan lagi meminta kekuatan, tapi meminta kesempatan hidup. Karena aku tahu, jika aku gagal besok malam, aku mungkin tidak akan pernah menjadi diriku sendiri lagi. Aku memilih hidup,
bukan uang. Malam itu datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Lampu kamar diredupkan seperti pertama kali aku menginjakan kaki di ruangan ini. Aroma itu kembali tercium, lebih halus, lebih samar, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Tanganku dingin. Jantungku berdetak tidak beraturan. Aku tahu, jika aku pasrah, aku akan hilang perlahan. Saat suamiku masuk, aku tidak duduk di ranjang. Aku berdiri. Tubuhku gemetar, tapi pikiranku jernih untuk pertama kalinya sejak menikah. Ada yang ingin kukatakan, ucapku. Ia berhenti melangkah. Cepat, katanya datar. Aku menatapnya lurus, mengumpulkan sisa keberanian yang kumiliki. Aku tahu semuanya, kataku. Ritual itu. Perempuan-perempuan sebelumku. Tujuanmu. Untuk pertama kalinya, wajahnya berubah. Bukan marah, bukan kaget, tapi kecewa. Kamu seharusnya tidak tahu sejauh itu, katanya pelan. Aku tersenyum pahit. Aku mungkin miskin, kataku, tapi aku bukan benda. Hening panjang menyelimuti kamar. Aku tidak akan melanjutkan ini, lanjutku. Uangmu tidak lagi berarti bagiku. Ia tertawa kecil. Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Aku mengeluarkan ponsel dari saku gaun. Rekaman suara. Foto dokumen. Pesan dokter. Jika aku tidak keluar dari hotel ini malam ini, kataku, semua ini akan terkirim ke pihak berwenang dan keluargaku. Tatapannya mengeras. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Lalu, ia mundur satu langkah. Pergilah, katanya dingin. Dan jangan pernah menyebut namaku. Aku tidak menunggu 2 kali. Malam itu aku keluar hanya dengan 1 tas kecil. Tanpa uang. Tanpa perhiasan. Tapi dengan diriku sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke rumah orang tuaku. Ayah masih sakit, tapi hidup. Aku bekerja dari nol. Hidup sederhana. Berat, tapi nyata. Uang 60 juta per bulan itu memang menggiurkan. Tapi aku belajar satu hal penting. Tidak semua yang mahal membawa keselamatan. Dan tidak semua kemiskinan berarti kehancuran. Aku memilih hidup. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Jika kamu, atau seseorang yang kamu kenal, sedang dihadapkan pada pilihan besar karena uang, berhentilah sejenak. Dengarkan hatimu. Dan jangan abaikan tanda-tanda bahaya. Karena harga paling mahal di dunia, bukan uang, tapi kehilangan dirimu sendiri.